3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nar di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Melanjutkan baku hantam Damho dengan kepala klan Namgong. Meskipun tidak memiliki gelar, Namgon Cheon menguasai teknik pedang kaisar yang saat ini berada di tahap Grandmaster. Sejauh ini, Namgon Cheon masih terus melancarkan serangannya pada Damho. Dia begitu yakin mampu mengalahkan Damho. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan aura pedang maupun ki pedangnya sejauh ini karena menurutnya dia tidak membutuhkannya untuk membunuh Damho. Namun, Namgon Cheon berniat untuk memberikan rasa sakit yang paling menyiksa sampai Damho mati. Itu adalah hukuman karena berani menentang keluarga Namgong, ucapnya. Damho berulang kali dipaksa mundur saat pedang lawannya dengan cepat bergerak melalui udara. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di Murim, baru pertama kali itulah dia didorong mundur dengan begitu mudah. Pedang Namgon Cheon sangat menakutkan. Saat Damho menunjukkan celah, dia ditusuk layaknya gigitan ular dan meninggalkan bekas luka. Sekujur tubuh Damho dipenuhi darah. Dr. Ryun yang berada tidak jauh di belakang sana tentu saja begitu khawatir dengan Damho. Bagaimanapun luka-lukanya akibat pertempuran sebelumnya belum pulih. Namgon Cheon menerjang, pedangnya berubah menjadi 2, lalu berubah lagi menjadi 3. Fenomena tersebut terjadi saat teknik kaki rahasia keluarga Namgong, Infinite Defense Step, dikeluarkan. Gerakan Namgon Cheon begitu cepat dan lincah. Itulah mengapa tubuhnya seakan-akan menjadi 3 karena pergerakannya yang begitu cepat. Dengan menggunakan Infinite Defense Step, Namgon Cheon bisa memprediksi gerakan Damho dan melancarkan serangan pedang yang tak terhitung banyaknya. Damho tentunya tidak tinggal diam dan mencoba menahan setiap serangan yang mengarah padanya. Pedang yang begitu cepat meliuk-liuk, seakan tidak ada hentinya untuk merobek setiap bagian kulit dan tubuhnya. Damho benar-benar sudah terpojok dan hanya bisa menahan rasa sakit yang dia derita. Yang bisa dilakukan Damho saat ini hanyalah meringkuk dan melindungi dirinya. Dia memblokir semua seranganku. Itu artinya mustahil melukainya dengan teknik pedang biasa. Gumam Namgon Cheon yang tidak menyangka Damho mampu menangkis serangan bertubi-tubinya. Namgon Cheon memasukkan energi internalnya ke dalam tangannya yang menggenggam pedang. Dan tiba-tiba pedangnya mengeluarkan dentuman suara. Bersamaan dengan keluarnya raungan itu, pedangnya berkobar menjadi nyala api. Namgon Cheon dengan cepat melompat ke arah Damho dan langsung mengayunkan pedangnya. Serahkan lehermu, Fist Demon! Seperti ledakan gunung berapi, dalam waktu singkat nyala api yang kuat membentuk sebuah pedang. Pedangnya mungkin berada di ranah di mana tidak ada yang tidak bisa ditebas atau dihancurkannya. Dia menyerang Damho dengan membabi buta. Dia benar-benar tidak ingin melepaskan Damho dan berniat membunuhnya hari ini juga. Akan tetapi, di saat dia secara terus-menerus menyerang Damho, Damho mendapatkan celah dan kesempatan. Tubuh Damho yang meringkuk memantul seperti pegas. Damho dengan cepat melompat dan menghilang dari hadapan Namgon Cheon yang membuatnya bertanya-tanya kemana perginya Damho. Dan sesaat kemudian, Damho telah muncul di atas Namgon Cheon. Kaki kanan Damho melesat sambil membentuk lengkungan aneh. Tendangan keras Damho berhasil mengenai dan mendarat di bahu Namgon Cheon. Namgon Cheon yang tidak sempat menghindar dan terkena serangan telak Damho pun didorong mundur cukup jauh. Gerakan itu merupakan teknik Blood Heaven Kick. Merupakan teknik bela diri kuat serta unik dari Wu Gyongpai, iblis darah besi yang menguasai Murim lebih dari 130 tahun yang lalu hanya dengan satu teknik bela diri. Bajingan! Teriak Namgon Cheon. Akibat serangan Damho barusan, lengannya terluka cukup parah dan menyemburkan darah yang cukup banyak. Masih belum berakhir. Jangan meremehkan nyawaku, ucap Damho. Bahu kiri Namgon Cheon tidak hanya terluka. Blood Heaven Kick mengakibatkan bahunya terdislokasi. Namgon Cheon mendorong paksa bahunya supaya kembali seperti semula. Dia mengabaikan rasa sakit luar biasa yang dia rasakan. Meskipun dia sudah terluka oleh Damho, Namgon Cheon tetap masih menganggap bahwa Damho hanyalah sampah. Dia mengatakan bahwa Damho akan menyesal karena menolak kematian tanpa rasa sakit darinya. Damho tidak memperdulikannya. Dia tidak akan menyesali apapun. Dia mengerahkan semuanya pada pertarungan ini. Kakinya menghantam tanah dengan kuat dan melesat ke depan. Dasar bodoh! Gerakan kakimu itu takkan mempan. Kau masih belum sadar juga, ucap Namgon Cheon yang juga melompat ke arah Damho.
Sekali lagi, tinju Damho dapat dihindari dengan mudah oleh Nam Gongcheon menggunakan teknik Infinite Defense Step miliknya. Dia dengan cepat berbalik dan melesat ke punggung Damho dalam gerakan lengkung yang indah. Ada celah yang cukup besar di punggung Damho, jarak yang cukup dekat untuk mendaratkan serangan mematikan. Saat pedang di tangannya bersinar dengan ganas, di saat bersamaan kaki Damho menembus ke tanah sampai ke pergelangan kakinya. Damho mengeluarkan teknik Heavenly Wake Pull dan menghentikan terjangannya dengan paksa. Akan tetapi, pedang Nam Gongcheon sudah dilayangkan dan melesat mengincar punggung Damho. Damho meliriknya dengan tajam. Dia mengumpulkan energinya di telapak tangannya bersiap untuk melancarkan serangan kejutan. Dan di saat itulah mata Nam Gongcheon terguncang. Damho menggunakan teknik Foil Wall miliknya. Seketika udara di sekitar dipadatkan. Gendang telinga Nam Gongcheon terhantam oleh udara yang dipadatkan dan mengakibatkan darah menyembur keluar dari telinga dan hidungnya. Dia meringis kesakitan. Dalam sekejap, dentuman suara menggema di kepalanya. Keseimbangan Nam Gongcheon sedikit terguncang. Tentu saja, ini adalah kesempatan emas bagi Damho yang tidak akan dia lewatkan. Telapak tangan itu semakin dekat menghantam dada Nam Gongcheon. Damho berniat menggunakan teknik Five Finger Rock Breaking miliknya. Bajingan, beraninya kau! Teriak Nam Gongcheon yang mendapatkan kembali keseimbangannya dan dengan cepat menghalau serangan Damho. Dengan pedangnya, Nam Gongcheon berhasil menangkis serangan Damho dan dengan cepat memperlebar jarak dari Damho. Nam Gongcheon yang masih berada di udara langsung melemparkan pedangnya ke arah Damho. Nasib baiknya, Damho masih mampu untuk menghindar. Namun yang mengejutkan bagi Damho adalah pedang itu tidak berhenti dan malah berbalik arah untuk kembali menyerang Damho. Ki pengendali pedang, ranah legendaris di mana pedang dikendalikan oleh Ki. Itulah yang telah dilakukan oleh Nam Gongcheon untuk menyerang Damho. Pedang Nam Gongcheon terus mengincar Damho. Saat udara terbelah, bilah pedang perak mengincar leher Damho. Sayangnya bagi Nam Gongcheon, pedang yang dia kendalikan untuk menyerang Damho dapat ditangkis. Damho memukulnya dengan tangan dengan begitu anggun. Akan tetapi, pedang yang terpental berputar kembali dan mengincar titik vital Damho. Pedang itu terus-menerus menerjang dan menargetkan titik vital Damho tanpa henti. Pedang yang dikendalikan Ki, kau takkan bisa menghindarinya, ucap Nam Gongcheon. Hingga pada akhirnya, pedang itu berhasil mengenai tubuh Damho. Perasaan dari Dr. Rion bercampur aduk. Dia begitu gelisah dan khawatir melihat kondisi Damho. Dia bergumam di benaknya, kau salah. Sekuat apapun dirimu, kau takkan bisa mengalahkan pedang yang dikendalikan Ki. Dalam kehidupan ini, aku tak pernah menyesali apapun. Tapi, karena aku, gumam Dr. Rion. Kemampuan berpedang manusia selalu memiliki batasan tertentu, batasan dari struktur tubuh manusia itu sendiri. Akan tetapi, kemampuan berpedang yang dilengkapi dengan ki pengendali pedang tidak mengenal batasan. Karena kemampuan tersebut bisa digunakan dengan bebas tanpa batasan apapun. Nam Gongcheon tidak mengendorkan sedikit pun serangannya kepada Damho. Kau pikir berapa lama kau bisa menghindarinya? Ucap Nam Gongcheon. Nam Gongcheon telah mempelajari teknik kultivasi terbaik keluarga Namgong yang bernama teknik jantung kaisar. Jumlah energi internal yang dikultivasi Nam Gongcheon melalui teknik jantung kaisar hampir tidak terbatas. Selama dia tidak kehabisan energi internal, teknik ki pengendali pedangnya tidak akan berhenti. Nam Gongcheon menggabungkan aliran pedang kaisarnya ke dalam ki pengendali pedang. Teknik tingkat tinggi aliran pedang kaisar ditambahkan pada ki pengendali pedang. Dan itu sudah jelas bahwa kekuatannya akan bertambah dan berlipat ganda. Sementara di sisi Damho yang secara terus-menerus dihajar oleh pedang ki milik Nam Gongcheon mencoba bertahan dan mencari peluang untuk menyerang balik. Jika tidak ada teknik, maka ciptakanlah teknik baru. Itulah keunikan yang Damho miliki. Bahkan sejauh ini kebanyakan teknik seni bela dirinya merupakan teknik yang dia ciptakan sendiri dan kembangkan. Pedang ki lagi-lagi dengan cepat menuju ke arah Damho. Di saat bersamaan, Damho melebarkan perisai tangannya di depan pedang yang terbang menuju ke arahnya. Dalam situasi tersebut, Damho melepaskan teknik terjangannya menuju pedang yang dikendalikan Ki. Kali ini Damho tidak mencoba menghindarinya, namun dengan nekat mencoba menahannya secara langsung. Melihat apa yang dilakukan oleh Damho membuat Dr. Rion maupun Nam Gongcheon begitu terkejut tak percaya. Memblokir langsung pedang yang dikendalikan Ki. Kau benar-benar ingin mati rupanya, ucap Nam Gongcheon. Damho berusaha sekuat mungkin untuk menahan pedang tersebut menggunakan teknik yang baru saja dia ciptakan. Kekuatan ki pengendali pedang itu mutlak, bukan sembarangan teknik yang bisa diatasi oleh tubuhku.
Sekuat apapun perisai pertahananku, aku tak akan pernah bisa menghentikan pedang yang dikendalikan Ki. Gumam Damho di benaknya yang juga sejatinya sadar kalau dia tidak akan mampu menahan pedang tersebut. Wah! Damho berteriak karena rasa sakit yang teramat dahsyat ketika pedang Ki milik Namgon Cheon menusuk dadanya hingga tembus ke punggungnya. Damho! Teriak Dr. Ryun yang begitu khawatir. Lubang yang muncul di dadanya menyusut dengan cepat. Rasakan itu. Wah! Tawa puas yang cukup keras terdengar dari Namgon Cheon. Seiring menyusutnya paru-paru, keluar nafas yang aneh. Tapi mata Damho tetap tak tergoyahkan. Damho mengangkat tangannya, menggenggam gagang pedang yang telah menembus dadanya. Aku menangkapnya, ucap Damho. Namgon Cheon tidak hanya terkejut kali ini. Dia benar-benar semakin marah dan murka terhadap Damho. Sementara itu, satu tangan Damho yang lain menggenggam pedang itu. Pedangmu, ucap Damho, dan pedang itu dia patahkan dengan cukup mudah. Luka yang harusnya membuat orang biasa tewas seketika. Apakah luka semacam itu tidak berefek pada Fist Demon yang telah melatih tubuhnya sampai ke titik ekstrim? Tanya Namgon Cheon di benaknya. Fist Demon, kau bajingan! Sampai kapan kau akan bertahan? Ucap Namgon Cheon. Otot-otot di sekitar luka Damho mengencang dengan kuat untuk meminimalisir pendarahan. Luka di dadanya juga berkontraksi, menahan udara agar tidak keluar. Damho menghela nafasnya sembari tertawa tipis. Situasi ini membuat Namgon Cheon mulai muak. Semua yang telah dia lakukan sejauh ini masih belum mampu membunuh Damho, bahkan hanya untuk sekedar menghentikannya. Setelah Damho mematahkan pedang milik Namgon Cheon, dia dengan cepat menerjang ke arah Namgon Cheon. Namgon Cheon saat ini sudah tidak memakai pedang lagi, harus segera bergegas membentuk pertahanannya. Di saat dia bersiap untuk membentuk pertahanannya, Damho sudah berada di hadapannya dan mengepalkan tinjunya. Namun sayang, tinju Damho lagi-lagi masih sempat untuk ditangkis oleh Namgon Cheon. Meskipun demikian, pertahanan yang terburu-buru itu tidaklah mampu menahan kuatnya tinju Damho. Namgon Cheon dipukul mundur. Meskipun posisinya masih berdiri, namun Namgon Cheon tetap didorong cukup jauh ke belakang. Dasar bajingan, kau pikir bisa menghadapiku hanya karena aku tidak memakai pedang? Ucapnya yang semakin marah. Aku adalah kepala keluarga Namgong, lanjutnya. Baik Damho maupun Namgon Cheon seakan tak ada lelahnya. Keduanya kembali menerjang satu sama lainnya. Kali ini Namgon Cheon menggunakan teknik lainnya tanpa pedang. Dia tidak hanya menguasai teknik pedang keluarga Namgong, tapi juga teknik pukulan. Dia begitu yakin, meskipun tanpa pedang, dia tetap tidak terkalahkan. Namgon Cheon menggunakan sebuah teknik yang disebut Nine Cleaving Devon Fist. Untuk menghadapinya, Damho mengeluarkan teknik Six Harmony Blood Mountain Trevor miliknya. Sebenarnya, teknik tersebut juga merupakan teknik yang baru dia pelajari, dan baru kali ini dia gunakan dalam pertarungan sesungguhnya. Teknik itu sangat membebani seluruh tubuhnya karena harus mendorong tubuhnya sampai batas maksimal. Damho tidak memiliki pilihan lain. Setiap kali Damho melepaskan teknik Six Harmony Blood Mountain Trevor, pedang yang tertancap di tubuhnya semakin ganas merobek dadanya. Meski begitu, Damho terus melancarkan pukulan tanpa henti. Seluruh tubuh Damho menghasilkan gaya gravitasi yang sangat kuat sehingga menarik segala sesuatu di sekitarnya. Hingga akhirnya, pukulan terakhir mereka pun berbentrokan. Sisa energi dari bentrokan keduanya menyebar di udara sekitar. Meski dia masih sanggup berdiri, namun kondisi Damho saat ini benar-benar buruk. Akan tetapi, kondisi dari Namgon Cheon jauh lebih buruk dibandingkan Damho. Terlihat Namgon Cheon yang saat ini masih tergeletak kesakitan akibat bentrokan terakhir tadi. Damho berusaha keras untuk tetap menjaga kesadarannya dan mengendalikan keseimbangannya. Dia ingin melihatnya sampai akhir. Sementara itu, Namgon Cheon juga berusaha untuk bangkit dan kembali berdiri. Dia menghardik Damho di benaknya. Skill pertahanan yang dia gunakan barusan merupakan skill pertahanan yang sudah lama dia latih. Kalau aku sampai terkena tinjunya secara langsung, aku pasti mati. Masa tubuhnya hampir tumbang. Dia masih terus menyeretnya maju. Gumamnya melihat Damho yang berjalan maju menujunya. Akan tetapi, setiap Damho melangkah, rasa sakit yang dia rasakan semakin menyakitkan. Luka akibat pedang yang masih tertancap di tubuhnya juga semakin parah. Dengan tekad untuk membunuhku, kemarilah,
Ayo kita selesaikan hari ini juga, ucap Namgon Cheon di benaknya. Damho lalu berjalan perlahan ke arahnya. Namun saat ini langkah Damho membuat Namgon Cheon menjadi gelisah. Suara langkah kaki tidak beraturan ini. Entah kenapa seperti terasa berat di jantungku, gumamnya. Bagi Namgon Cheon, penampilan Damho saat ini layaknya iblis yang datang dari neraka. Dia tidak menyangka akan bertemu sosok manusia yang memiliki aura iblis seperti Damho. Bahkan di antara para seniman bela diri kultus demonik yang pernah dia hadapi 30 tahun yang lalu, tidak ada satupun yang memiliki aura iblis seperti Damho. Semakin dekat Damho melangkah ke arahnya, Namgon Cheon menjadi semakin panik. Dia berpikir jika Damho terus dibiarkan hidup, di masa depan masalah akan terus berdatangan. Dengan bersusah payah, Damho terus melangkah mendekati Namgon Cheon. "Tuanku!" Terdengar suara teriakan yang membuat Damho tersentak dan menghentikan langkahnya. Dan ketika dia menoleh ke belakang melihat siapa yang datang, akhirnya dia mengetahui bahwa itu adalah para seniman bela diri dari klan Namgong. Mereka berlari dan bergegas menuju Damho dan Namgon Cheon. Para seniman bela diri klan Namgong itu berteriak untuk melindungi tuan mereka dan membunuh Damho. "Serang! Bunuh dia! Musuh keluarga Namgong tepat berada di hadapan kita!" Damho hanya berdiri terdiam melihat para seniman bela diri klan Namgong yang berlari mendatanginya. Jadi, begini akhirnya. Setelah mereka datang, aku tak punya kesempatan lagi. Aku tidak takut, tapi sayang sekali, aku tidak bisa bertemu guruku lagi, ucap Damho. Dia sudah mencapai batasnya. Beast Demon, inilah akhir riwayatmu, teriak mereka yang terus berlari ke arah Damho. Meski aku mati, aku akan membawa mereka semua mati bersamaku, ucap Damho. Akan tetapi, sekian detik kemudian, Damho dikejutkan dengan suara Black Ghost sang kuda yang datang menghampirinya. "Dasar bodoh, apakah kau ingin menyerah dan mati begitu saja?" teriak Dr. Ryun yang menunggangi Black Ghost dan menghampiri Damho. "Cepatlah naik," ucap Dr. Ryun. "Jong Ryun," balas Damho. Dr. Ryun meraih tangan Damho dan begitupun Damho yang langsung memegang erat tangan Dr. Ryun dan langsung melompat naik ke atas kuda. Setelah Damho berhasil menaiki kudanya, Dr. Ryun langsung memacu sang kuda untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Tentu saja Black Ghost memahami situasinya dan langsung berlari sekencang-kencangnya. "Kejar dia! Kalian harus membunuhnya. Kalau kita melepaskannya, beberapa tahun ke depan dia akan jadi duri bagi kita. Kejar! Kejar dia sampai akhir lalu bunuh dia!" teriak Namgon Cheon memerintahkan para anggota klan Namgong untuk mengejar Damho. Setelah pembantaian skuad Sword King dan Damho serta Dr. Ryun yang berhasil melarikan diri, sang pengarang membawa kita ke Gunung Huang. Setelah Damho menuruni gunung, Bang Jinbo menetap di Gunung Huang dan beradaptasi di sana. Setelah pemberontakan Yun Chong dan Jo Yun San, Huang Gyungmon membangun kembali hutan hijau. Siapapun yang mendukung pemberontakan serta sisa-sisa kultus demonik telah diusir. "Apa Anda memanggil saya?" tanya Jinbo pada Huang Gyungmon. "Ada yang ingin kuberikan padamu," jawabnya sembari menyodorkan sebuah buku kepada Jinbo. Dia melanjutkan bahwa dia menemukan buku tersebut saat dia membersihkan pondok di gunung dan dia yakin bahwa Jinbo pasti menyukainya. "Teknik bela diri 5 elemen," ucap Jinbo yang bertanya-tanya. "Itu adalah teknik bela diri yang menggunakan energi 5 elemen, tapi tidak begitu dikenal di Murim," jelas Huang Gyungmon. "Kenapa Anda memberikannya pada saya?" "Dia yang menyuruhku. Katanya kau cocok dengan teknik bela diri yang mengendalikan 5 elemen," jawab Huang Gyungmon. "Kakak yang memintanya? Tapi saya bahkan tidak memiliki dasar seni bela diri," balas Jinbo lagi. Huang Gyungmon menjawabnya dengan santai dan menyuruh Jinbo untuk tidak khawatir akan hal itu karena dia secara pribadi yang akan melatihnya. "Tenang saja, aku sendiri yang akan melatihmu." "Benarkah? Diajari oleh ketua langsung?" Jinbo tentu begitu senang mendengar bahwa sang ketua hutan hijau secara sukarela akan melatih seni bela diri padanya secara pribadi. Dia juga mengatakan bahwa mulai besok pelatihannya akan dimulai. Oleh karena itu, dia menyuruh Jinbo untuk datang pagi-pagi. Jinbo mengerti dan sangat berterima kasih. "Apakah waktunya masih sempat?" tanya Dam Garyong. "Kalau tidak, temanku mungkin akan mencariku. Aku harus melakukannya meski itu sulit," jawab ayah angkatnya itu.
Huang Haireong atau Damgareong hanya tertawa kecil. Lalu dia bertanya apakah kakaknya baik-baik saja. Huang Kyungmun mengatakan memangnya siapa yang bisa melukainya. Dia akan baik-baik saja, jangan khawatir. Angin berdarah yang bertiup di hutan hijau hanyalah angin sepoi-sepoi. Angin yang lebih besar dan ganas akan segera menelan dunia ini. Kamu harus memperkuat dirimu untuk menghadapi hari itu. Kakakmu pasti akan menjadi pusatnya. Dia ingin hidup bebas. Tapi selama dia berada di dunia murim, itu sangatlah mustahil, ucap Huang Kyungmun. Oh iya, ayah angkat Damgareong, si penguasa hutan hijau ini kedepannya kita sebut saja Kyungmun atau Kingmun ya kawan-kawannya, biar enak nyebutnya. Ngomong-ngomong, maaf kalau terdengar suara hujan, soalnya lagi hujan deras. Kita lalu dibawa ke sebuah goa yang ada di salah satu gunung di wilayah utara Provinsi Anhui, di mana di dalam goa itulah Dr. Ryun membawa Damho untuk bersembunyi dan akan merawatnya. Situasi saat ini merupakan situasi yang sangat berbahaya bagi Dr. Ryun. Jika dia mencabut pedangnya dengan gegabah, Damho mungkin akan mati tanpa bisa menggunakan tangannya karena pendarahan hebat. Akan tetapi, tidakkah ada cara lain untuk menyelamatkan Damho, dan Dr. Ryun harus segera mencabut pedang tersebut. Dia hanya punya satu pilihan, yaitu percaya pada Damho bahwa Damho pasti akan mampu untuk bertahan. Dr. Ryun berhasil mencabut pedangnya, namun darah yang menyembur keluar dari tubuh Damho tidak mau berhenti. Kalau pendarahannya tidak berhenti, nyawanya mungkin tidak akan selamat. Aku harus menyelamatkan nyawanya. Ayo, ayo berjuanglah Jong Ryun, gumam Dr. Ryun yang terus menekan pendarahan Damho dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Dan alhamdulillah kawan-kawan, akhirnya Dr. Ryun berhasil menghentikan pendarahannya dan merawat luka-luka Damho. Dia sudah berusaha sebaik mungkin, sisanya tergantung pada tekad langitnya, ucap Dr. Ryun. Tentu saja apa yang dilakukan Dr. Ryun tidak cukup sampai di situ saja. Dia saat ini sedang membuatkan herbal untuk Damho. Namun sesaat kemudian, dia dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dan ya, ternyata, dia adalah Huano kawan-kawan. Tentu Dr. Ryun begitu terkejut, sedih, senang, semua campur aduk melihat sosok Huano yang berdiri di hadapannya. Huano, apa kamu sehat-sehat saja? Tanya Dr. Ryun yang air matanya sudah membasahi pipinya. Huano tidak menjawabnya, dia hanya diam namun tertawa kecil. Dr. Ryun menangis. Dia benar-benar merasa bersalah dan merasa kehilangan sosok yang sudah menjaganya selama ini walaupun itu tidak lama. Maafkan aku dan terima kasih, ucapnya. Lagi-lagi Huano tidak menanggapinya dan hanya tersenyum. Seakan-akan dia hanya datang untuk bertemu terakhir kalinya, berpesan pada Dr. Ryun bahwa semuanya baik-baik saja. Dia terus berjalan menjauh dari Dr. Ryun, beranjak pergi memasuki sebuah kabut di pinggiran hutan. Huano, kau mau pergi kemana? Tanya Dr. Ryun dengan sedihnya. Huano, jangan pergi. Huano, teriak Dr. Ryun yang terbangun dari mimpinya. Dia menangis sejadi-jadinya, layaknya seorang anak gadis yang ditinggal pergi oleh ayahnya. Bahkan selama ini, aku belum mengucapkan terima kasih padamu, ucap Dr. Ryun yang menangis. Tidak lama kemudian muncul lagi seseorang dari arah belakangnya. Ya, kali ini orang sungguhan ya kawan-kawan, orang yang masih hidup dan itu adalah Damho. Dr. Ryun yang masih menangis menguatkan diri untuk bangkit. Damho, kamu sudah sadar? Aku berhutang padamu, balas Damho. Dan yang tidak disangka-sangka kawan-kawan, seorang wanita yang terlihat tegar ini langsung melompat dan memeluk Damho di sana. Sementara itu, ya kita lihat saja bagaimana ekspresi keterkejutan Damho. Kukira aku akan sendirian tanpa Huano di sisiku. Syukurlah kamu sadar, ucapnya yang menangis sembari memeluk Damho. Kita harus segera pergi. Aku yakin para pengejar mengikuti kita, ucap Damho, dan tentu saja Dr. Ryun mengerti akan hal itu. Hayo, siapa nih yang berharap Damho bakal meluk kembali dan manhwa ini ada sedikit romance-romansnya? Hahaha, jangan harap ya kawan-kawannya. MC sedingin ini akan melakukan hal demikian. Sejauh ini, ya mungkin inilah salah satu MC yang paling jauh Nara lihat. Terlalu dingin dia kawan-kawan. Bahkan mungkin ini satu-satunya manhwa atau komik maupun manga yang MC-nya tuh ya tidak punya kekasih lah, atau paling tidak adalah sedikit perasaan si Damho ini ke wanita. Dia benar-benar fokus ke balas dendam dan menguatkan dirinya. Setidaknya hingga ke chapter 158,
Biasanya tuh kan di awal atau memasuki chapter 50-an ke atas kelihatan lah tuh MC bakal dekat sama siapa, atau paling tidak MC diperlihatkan mulai menyukai seseorang. Ya, tapi entah bagaimana ke depannya. Tapi susah juga sih ya kalau manusia sedingin ini. Saya Nara berterima kasih banyak atas semua dukungan kawan-kawan, dan juga mohon maaf kawan-kawan. Wako 13, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.